Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan melakukan mini observasi berupa wawancara di Cafe Maju Jaya Sidoarjo. Perkenalkan, nama saya Nabila Tridewi Maharani dengan NIM akhir 047 dari kelas 2024 ini. Perkenalkan, nama saya Deviana Cayanti dengan NIM terakhir 054 dari kelas 2024 ini. Perkenalkan, nama saya Novita Anggresi dengan NIM akhir 070 dari kelas 2024 ini. Perkenalkan, nama saya Kandias dengan NIM akhir 071 dari kelas 2024 ini. Perkenalkan, nama saya Maulidania dengan NIM terakhir 078 dari kelas 2024. Awalnya sih cuma mau nongkrong, tapi dibalik itu semua ada fenomena sosial yang menarik untuk dipahami. Nah, lewat mini grafi ini kami mencoba melihat apa sih yang sebenarnya terjadi di balik aktivitas ngopi di kedai kafe ini. Pengamatan ini kami lakukan di kedai kopi Maju Jaya Sidoarjo. Nah, kedai ini mempunyai suasana yang unik banget karena berada di samping rel kereta api. Tempatnya juga sederhana, tapi justru itu yang bikin nyaman untuk nongkrong. Pengunjung di sini kebanyakan anak-anak muda. Di situ ada yang ngobrol, ada juga yang ngerjain tugas. Mereka gak cuma datang buat nikmati minuman, tapi mereka cari suasana dan kumpul bareng. Nah, dari situ kelihatan kalau kafe ini bukan cuma tempat untuk ngopi, tetapi jadi ruang buat interaksi sosial. Kalau dilihat lagi, ternyata tiap orang punya alasan sendiri kenapa mereka pilih nongkrong di kafe. Ada yang memang butuh buat refreshing, tapi ada juga yang sekedar ikut tren aja. Terus sebenarnya nongkrong itu berarti apa sih buat mereka? Dan seberapa besar sih pengaruh media sosial sampai orang bisa tertarik datang ke tempat tertentu? Atau simpel aja nih, kenapa harus di kafe? Kenapa nggak di rumah aja? Untuk tahu lebih lanjut, yuk kita dengar langsung dari pengunjung. Alasan Kak Fata milih tempat ini buat kayak nongki sama teman-teman itu apa Kak? Untuk milih tempat ini bisa dibilang chill ya di sini ya, karena juga ada kebetulan di dekat rel kereta, jadi kita juga bisa lihat kereta lewat gitu. Terus di tempatnya nyaman sih kalau bisa dibilang gitu. Dari sini kelihatan kalau pilihan tempat bukan cuma soal kopi, tapi juga soal kenyamanan dan suasana. Sebenarnya nongkrong di kafe itu udah jadi kebutuhan atau cuma tren aja sih? Menurut Kakak ke kafe itu kebutuhan atau tren? Kebutuhan, jujur kebutuhan. Tapi bukan berarti tiap hari ngopi ya. Ada waktu-waktu tertentu, misal kita senggang atau lagi stres, itu bisa larinya ke kafe, ngopi, terus ngobrol, terus sharing-sharing masalah temen apa gimana, bisa saling ngasih solusi lah kayak gimana gitu. Itu sih. Jadi buat sebagian orang nongkrong di kafe itu udah jadi kebutuhan, tapi ada juga yang sekedar ikut tren. Sebenarnya nongkrong itu berarti apa sih buat mereka? Buat Kak Ilham sendiri, makna nongkrong buat Kak Ilham? Kalau menurut saya bilang nongkrong itu kayak melepas stres itu, terus kayak bebas, kayak kita itu membuang beban-beban hidup kita sama teman-teman itu kayak mengisi energi gitu Kak. Jadi maknanya ya Berarti ada makna untuk
kelihatan kalau nongkrong itu bukan soal tempatnya, tapi mereka melepas penat beban-beban dan momen yang mereka rasakan bersama teman-teman. Terus, apakah semua ini juga dipengaruhi oleh media sosial? Kan tadi kan kakak bilang ke kafe Maju Jaya ini kan tahu-tahunya dari teman-teman. Nah, kira-kira kakak pernah nggak sih ke tempat yang kakak tahunya tuh dari medsos gitu? Kayak TikTok mungkin di FYP TikTok gitu. Jadi akhirnya kayak tertarik dan akhirnya berkunjung ke kafe tersebut. Pernah Kak, iya. Dan menurut kakak itu ngaruh nggak sih kayak ada influencer di TikTok itu buat ngajak orang ke tempat tersebut? Ya, ngaruh banget sih kalau misalnya kayak influencernya itu kan kayak kenalin nih kayak ini ya. Jadi yang nggak tahu jadi tahu. Gak bisa dipungkiri, media sosial mempunyai peran dalam menarik orang buat datang ke tempat tertentu. Tapi kenapa harus di kafe? Kenapa nggak ngopi di rumah aja? Kenapa sih kira-kira orang itu pada nyaman banget sampai ke kafe? Mungkin kalau saya kan extrovert ya, harus ada teman. Kalau biasanya ngecai itu sama teman-teman kayak ringan, jadi lebih nyaman. Apa jadi lebih fokus juga? Bener, kata kalau kita nggak bisa kan bisa dibantu sama teman yang bisa. Jadi kayak ini saling membantu, terus kalau capek ngecai itu bisa saling guyon-guyonan, saling membantu. Kenapa nggak di rumah aja kak? Kan mungkin kosnya lebih murah. Mungkin kalau di rumah itu kayak apa ya, kayak yang lihatnya cuma itu aja, kayak kita itu kayak abang boring gitu, abang kosong. Terus kayak kayak semangat gitu, ada aja gitu, guyon ada yang ini, jadi kayak jadi lebih enak. Mungkin suasana baru gitu ya. Dari semua yang kami amati dan dengar dari pengunjung di kafe ini, nongkrong bukan cuma soal kopi, tapi juga soal suasana dan interaksi dengan teman-teman. Bagi sebagian orang, ini adalah kebutuhan. Buat yang lain, mungkin ini adalah tren. Yang jelas, kafe ini jadi tempat buat cari momen yang gak selalu bisa didapat di rumah. Kita bisa melepas penat dan bercanda tawa dengan teman-teman, melepaskan semua masalahnya.